Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik dan salam cerah untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Berjumpa lagi dengan Kak Udin di pertemuan ke-7. Tidak terasa sudah kita kurang lebih 7 pertemuan kita berlatih pramuka secara daring. Minggu kemarin atau pertemuan kemarin pada pertemuan 6 ada adik belajar dengan Kak Salsa membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya betul, belajar tentang mencintai lingkungan sekitar. Nah itu sesuai dengan dasar dharma nomor 2. Ada yang tahu apa dasar dharma nomor 2? Ya betul, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi adik-adik diharapkan dalam mengikuti kegiatan pramuka ini memiliki jiwa cinta alam. Ya, cinta alam, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan. Oke, pada pertemuan ke-7 ini adik-adik akan berlatih dengan Kak Udin. Materi penggalang dan siaga pada pertemuan 7 ini sama, akan membahas mengenai kode kehormatan pramuka penggalang, kode kehormatan pramuka siaga, dan struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, hal itu sesuai dengan yang ada di poin buku SKU siaga maupun penggalang. Jika di buku SKU penggalang, kode kehormatan itu pada poin nomor 12, yaitu dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penggalang. Jika di siaga yaitu di nomor 2, yaitu dapat menghafal Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian materi mengenai struktur lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia di penggalang yaitu di nomor 11, mengetahui nama ketua RT hingga lurah atau setingkat di tempat tinggalnya. Kalau di siaga yaitu nomor 19 yang isinya dapat menyebutkan nama dan alamat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, dan tokoh masyarakat di tempat tinggalnya. Oke, baik. Materi pertama Kak Udin akan menjelaskan mengenai kode kehormatan gerakan pramuka. Yang pertama Kak Udin akan menjelaskan kode kehormatan pramuka penggalang. Adik-adik ada yang tahu apa itu kode kehormatan pramuka penggalang? Ya betul, Dasar Dharma dan Tri Satya. Dasar Dharma itu apa? Dasar Dharma merupakan 10 perbuatan yang harus dicontoh atau harus dimiliki oleh adik-adik pramuka penggalang. Ada 10 poin isinya. Yang pertama apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir yang 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah tadi adik-adik salah satu kode kehormatan pramuka penggalang dasar dharma. Kak Udin punya trik atau Kak Udin punya rumus agar adik-adik bisa menghafalkan dasar dharma ini dengan mudah. Yaitu kita ambil singkatan depannya. Yang pertama apa? Ta. Yang kedua ci. Yang keempat pa. Kak Udin ulangi. Yang pertama ta. Yang kedua ci. Yang ketiga pa. Yang keempat juga pa, yang 5 re, ke-6 ra, 7 he, ke-8 di, 9 ber, 10 su. Jadi singkatannya ta ci pa pa re ra he di besu. Ta, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil, dan gembira. He, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Di, disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab
dan dapat dipercaya 10 suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi untuk adik-adik penggalang sekalian, Kak Udin punya rumus itu tadi agar adik-adik bisa menghafal 10 dasar dharma pramuka penggalang. Taci, papa, rera, hedi, besu. Jadi adik-adik mulai sekarang silakan menghafalkan dasar dharma yang isinya 10 itu tadi. Kemudian kode kehormatan pramuka yang penggalang yang kedua yaitu Tri Satya. Tri maknanya 3, Satya itu janji. Jadi seorang pramuka penggalang memiliki 3 janji dan harus memiliki 10 budi pekerti yang dimana harus tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Apa bunyi Tri Satya? Oke, contohkan Kak Udin ya. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Jadi itu tadi isi dari Tri Satya seorang pramuka penggalang. Jadi adik-adik, dalam kode kehormatan pramuka ada 2. Masih ingat apa tadi yang udah dijelaskan? Ya. Yang pertama Tri Satya, yang kedua dasar dharma. Kalau Tri Satya berisikan 3 janji, kalau dasar dharma berisikan 10 budi pekerti atau perilaku pramuka seorang pramuka penggalang. 10 budi pekerti atau 10 perilaku atau kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pramuka penggalang. Jadi itu adik-adik, junjung tinggi kode kehormatan pramuka penggalang. Kemudian kode kehormatan pramuka siaga. Kalau penggalang Tri Satya, kalau siaga Dwi Satya. Kalau penggalang Dasa Dharma, kalau siaga hanya Dwi Dharma. Kak Udin bacakan ya. Dwi Satya. Dwi Satya, ikuti Kak Udin. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Nah, itu tadi Dwi Satyanya pramuka siaga. Kemudian Dwi Dharmanya pramuka siaga apa? Ikuti Kak Udin ya. Dwi Dharma. 1. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Ya, itu tadi Dwi Dharma seorang pramuka siaga. Jadi adik-adik bisa membedakan kode kehormatan pramuka penggalang. Apa tadi? Ya, betul. Tri Satya dan Dasa Dharma. Kalau kode kehormatan pramuka siaga, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Betul sekali adik-adik. Nah, pada pokok pembahasan ini, adik-adik hanya dituntut untuk memahami dan mengetahui. Jadi tidak perlu adik-adik hafalkan sebagai tugas ini. Jadi tugas pertemuan ini adik-adik tidak akan Kak Udin suruh menghafalkan Dwi Dharma, Dwi Satya, Tri Satya maupun Dwi Satya. Tapi adik-adik cukup mengetahui dan bisa menyebutkannya dan mengetahui apa itu kode kehormatan pramuka penggalang dan pramuka siaga. Oke adik-adik, beralih ke materi 2 yaitu tentang susunan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokratis dengan ideologi Pancasila. Dan negara Indonesia menganut trias politika, di mana di negara Indonesia ada 3 lembaga negara. Yang pertama lembaga, betul, legislatif. Yang kedua eksekutif. Yang terakhir yudikatif. Ada yang tahu adik lembaga legislatif ini contohnya seperti apa? Ya, betul. Lembaga legislatif itu seperti lembaga DPR, MPR, DPD. Jadi tugas lembaga legislatif itu membuat peraturan atau perundang-undangan. Ingat, lembaga legislatif itu tugasnya membuat peraturan, perundang-undangan atau undang-undang. Kemudian lembaga eksekutif ini contohnya seperti apa? Ya betul, presiden.
wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Nah, tugasnya apa sih lembaga eksekutif ini? Ya betul, menjalankan undang-undang dan melaksanakan pemerintahan. Nah, untuk lembaga yudikatif ada MA, Mahkamah Agung, ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada KY, Komisi Yudisial. Nah, itu tugasnya untuk apa? Mengawasi berjalannya undang-undang di negara kita. Jadi ketika ada penyelewengan atau kerasa ketidakpuasan terhadap undang-undang yang berjalan, maka warga negara bisa menggugat atau mengajukan gugatan ke MA, MK maupun KY. Oke, baik adik-adik, kita masuk kepada pokok pembahasan yang ada di SKU. Yang di SKU dimaksudkan dalam tatanan ini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, itu termasuk apa? Ya betul, Mas, termasuk lembaga eksekutif, karena bapak-bapak itu menjalankan fungsinya sebagai pengamanat undang-undang, menjalankan fungsinya sebagaimana tugasnya, menjalankan roda pemerintahan yang ada di desanya maupun tempat dia bertugas atau sesuai dengan jabatannya. Nah, presiden itu punya pembantu, namanya ya betul, menteri. Kemudian di bawah presiden ada siapa? Ya betul, ada gubernur. Gubernur kita tahu siapa namanya? Ya betul, Ibu Khofifah itu gubernur. Gubernur itu apa? Kepala daerah tingkat provinsi. Kemudian di bawah gubernur ada apa? Ya betul, ada wali kota atau bupati. Kalau bupati berarti kabupaten. Kalau wali kota di kota. Contohnya mana? Ya betul, Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang bupati. Kenapa dipimpin seorang bupati? Karena wilayah administrasinya berkedudukan sebagai kabupaten. Nah, contoh kota. Ya betul, tetangga kita, Surabaya. Surabaya dipimpin bukan seorang bupati, tapi dipimpin oleh seorang wali kota karena wilayah administrasinya berstatus kota madya. Bisa dibedakan ya adik-adik, ketika wilayah itu berstatus sebagai kabupaten, maka nama pemimpinnya yaitu bupati. Kalau wilayah itu berstatus sebagai kota, maka pemimpinnya siapa? Wali kota. Betul. Di bawah kabupaten wali kota ada siapa adik-adik? Pak Lurah bukan. Kecamatan. Lah, kecamatan ini dipimpin oleh siapa? Ya jelas Pak Camat ataupun Bu Camat. Ya. Di bawahnya kecamatan ada apa? Ya betul, kelurahan atau desa. Nah, ini yang membedakan. Kalau wilayah itu berstatus sebagai kelurahan, maka namanya dipimpin oleh seorang lurah. Ketika wilayah itu berstatus sebagai desa, maka dipimpin oleh kepala desa. Nah, di bawah kepala desa ada siapa? Ya betul, ada ketua RW. Ada yang tahu kepanjangannya RW? Rukun warga. Betul sekali adik-adik. Kemudian di bawah RW ada siapa? Ya betul, ada RT. Apa kepanjangannya RT? Ya pintar sekali adik-adik. Rukun tetangga. Jadi struktur pemerintahan yang paling rendah yaitu di tingkat RT. Kemudian yang paling tinggi di tingkat pemerintahan pusat atau presiden. Jadi adik-adik, sebagaimana yang ada di buku SKU ini, adik-adik harus mengetahui nama dan alamat tempat tinggal pemimpin wilayahnya adik-adik masing-masing. Cukup dari ketua RT, ketua RW, ketua desa, dan ketua camat. Adik-adik, Kak, saya nggak tahu siapa namanya. Nah, silakan bertanya kepada tetangga atau langsung tanya ke Pak RT atau ke Pak RW atau ke kelurahan atau kantor desa. Jadi, pada pertemuan hari ini diharapkan adik-adik mengetahui apa kode kehormatan pramuka penggalang dan apa kode kehormatan pramuka siaga. Dan diharapkan juga pada pertemuan hari ini adik-adik mengetahui nama dan alamat pejabat yang ada di sekitar lingkungan adik-adik, yang ada di sekitar lingkungan adik-adik sekalian ya, mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala desa atau kepala kelurahan, hingga
kecamatan. Jadi kita tinggal di lingkungan sekitar, kita harus tahu siapa pemimpin kita, karena ketika nanti adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan kepada pemimpin yang ada di lingkungan kita. Jadi pertemuan pada hari ini kita cukup membahas itu saja. Jadi untuk bentuk tugas akan Kak Udin sampaikan di grup WhatsApp. Oh ya, Kak Udin punya satu himbauan untuk adik-adik. Selama kegiatan pramuka, maka selama adik-adik mengumpulkan tugas harus mengenakan seragam pramuka. Jadi nanti apabila ada yang nilainya tidak sempurna 100, maka ada kesalahan tersebut. Maka terdapat kesalahan dalam pengumpulan tugas. Entah itu adik-adik tidak memakai seragam pramuka, entah adik-adik itu telat. Dan Kak Udin ingatkan, jika mengumpulkan tugas jangan lupa disertakan nama lengkap dan kelas. Jika nanti ada kekeliruan atau nilai tertukar, itu bukan salah Kak Udin, tapi salah adik-adik karena tidak melengkapi nama lengkapnya adik-adik sekalian. Baik adik-adik, tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal kembali. Kak Udin akhiri pertemuan ini. Apabila ada salah kata dan masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya, jangan malu bertanya. Jika ada adik takut ataupun malu bertanya di grup WhatsApp, silakan chat pribadi Kak Udin maupun Kak Salsa. Begitu ya adik. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.